Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad wan nabiyya wa'dah. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, panitia yang semangatnya luar biasa, da'iyah di seluruh Nusantara. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di dalam majlis yang insya Allah barokah. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan syafaat fit dunya wattini hattal akhirah. Teman-teman yang berbahagia, harus diakui bahwa ketika pemikiran dan konsep tentang ekonomi syariah diperkenalkan serta diimplementasikan di dalam berbagai institusi, sebagian dari umat muslimin ragu dan tidak percaya. Ajaran agama Islam berkaitan dengan ekonomi, perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya. Sikap ini mungkin disebabkan oleh pandangan bahwa ajaran agama Islam sama dengan ajaran agama lain yang hanya mengatur antara manusia dengan Tuhannya saja secara individual. Padahal ajaran agama Islam mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia secara sempurna menurut Al-Quran dan hadis. Dalam sejarah ekonomi Islam diawali ketika Nabi Muhammad SAW berumur 16 sampai dengan 17 tahun. Nabi Muhammad SAW melakukan aktivitas perdagangan di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan sistem murabahah. Beliau melakukan aktivitas tersebut dikarenakan perekonomian Abu Thalib pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Dan beliau juga melakukan bisnis perdagangan bersama dengan Khadijah di usia 20 tahun. Dan bahkan bisnis beliau berkembang pesat sehingga beliau dapat memberikan mahar sebesar 200 ekor unta merah kepada Khadijah yang merupakan kendaraan termahal pada saat itu. Nah, kita sebagai santri harus bisa mempraktekkan kreativitas di dalam ekonomi. Dan tentu saja ekonomi syariah mempunyai nilai-nilai tersendiri. Yang pertama, ada kepemilikan. Segala sesuatu absolut milik Allah. Manusia hanya dipercaya mengelolanya saja. Tercantum di dalam surat Yunus ayat 55. Yang kedua, berusaha di dalam berkeadilan, mencegah penumpukan harta serta menafkahkan sebagian harta kita untuk kemanusiaan dan publik. Tercantum di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang ketiga, pertumbuhan yang seimbang, memperhatikan pengeluaran harta secara tetap serta memperhatikan kesetaraan alam dan spiritual. Merujuk pada surat Al-Anbiya ayat 107. Yang keempat, bekerja sama atau kompetisi sekalipun diperlukan untuk mencapai sebuah kebaikan. Merujuk surat Al-Baqarah ayat 107. Nah, apalagi setelah mengetahui nilai-nilai di dalam ekonomi, kita harus bisa mempraktekkan demi
pencapaian dalam bangsa ini. Mari berekonomi syariah, harta halalan thayyibah, hidup menjadi berkah. Cukup sekian dari saya. Apabila saya ada banyak sekali kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.